Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan MPLS 2020-2021. Nah, pada hari ini adalah MPLS yang hari pertama. Tapi sebelum Ibu menyampaikan apa yang seharusnya Ibu sampaikan dari materi-materi selanjutnya, perkenalkan dulu, nama Ibu adalah Upi Sophia SPD. Ibu di sini sebagai Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan. Untuk itu, kalian selamat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu. Mudah-mudahan kalian bermanfaat nanti ke depannya. Ibu akan menyampaikan suatu pembelajaran kepada kalian semuanya, yaitu tentang ramah anak atau sekolah ramah lingkungan. Apa itu ramah anak itu? Artinya di sini sekolah mengadakan berbagai satuan pendidikan formal atau non formal dan juga informal, yaitu untuk melaksanakan suatu kegiatan di sekolah, yaitu kalian utamanya harus aman, bersih dari lingkungan, kalian harus bersahabat dengan peduli dengan teman. Nantinya ke depan kalian akan merasa tentram, damai di kelas ataupun di luar lingkungan. Karena untuk itu pemerintah sudah mengadakan pembelajaran ramah lingkungan itu supaya kalian merasa tentram di kelasnya, tidak membedakan antara disabilitas, juga anak-anak yang sifatnya dijauhkan dari kekerasan, dan juga kalian tidak membeda-bedakan ras maupun suku antara bangsa. Nah, yang satunya lagi tidak membedakan antara di dalam pembelajaran, yaitu hak-hak anak harus dihargai di dalam pembelajaran maupun di luar sekolah. Nah, untuk itu Ibu akan menyampaikan bagaimana pembelajaran ramah anak ini adalah supaya kalian bisa menjadi anak-anak yang ditauladani oleh semua teman-temannya, baik guru maupun orang tua di masyarakat. Nah, untuk itulah ramah lingkungan atau ramah sekolah itu bisa dijadikan patokan pedoman. Kalian harus menjunjung tinggi nama sekolah, nama diri kita sendiri, atau lingkungan yang ada di sekitar SMK Negeri 3 Garut. Apalagi kalian selama pembelajaran di SMP, sekarang mau masuk ke SMK, tentunya kalian harus bisa membedakan bagaimana pembelajaran di SMP dan bagaimana pembelajaran di SMK. Karena jauh sekali antara pembelajaran SMP dan SMK itu, karena sekarang kalian sudah menjadi siswa SMK Negeri 3 Garut, artinya di sini sudah sah menjadi siswa atau lingkungan SMK Negeri 3 Garut. Dengan pelayanan kalian berbagai macam jurusan, kalian harus bisa menghargai antara teman satu dengan yang lainnya. Contohnya antara pembelajaran kelas perhotelan, kelas akuntansi, kelas tata boga, dan kelas TKJ, dan yang terakhir tata busana. Tentunya itu adalah pembelajaran yang mengutamakan keahlian di bidangnya masing-masing. Dan juga kita harus saling menghormati, walaupun kita berbeda-beda di sini per jurusannya, tetapi kita semuanya itu satu tujuan. Nah, itu yang disebut dengan pembelajaran ramah sekolah.
Nah, itu untuk itu ras dan suku bangsa tidak membedakan. Nah, contohnya di sini, apalagi di sekolah kita, kalian tidak semuanya ada yang sifatnya pembelajaran yang normatif atau yang maksud ibu di sini ada siswa yang di luar batas ini yang yang biasa begitu ya, disabilitas. Nah, itu mau tidak mau ini harus belajar di sekolah umum, yaitu kelas inklusi. Artinya kelas inklusi itu menerima anak-anak disabilitas atau ABK. Nah di situ kita harus menjunjung tinggi kelas seperti itu adalah kelas yang harus dihargai, di mana teman-teman yang satu itu menghargai anak yang satunya itu. Karena apa? Jangan membeda-bedakan bahwa anak itu ya kemampuan kebutuhan fisiknya seperti itu, tapi kita harus menghargai karena itu adalah suatu hak mereka, hak dia untuk belajar dimanapun dia itu berada. Karena apa? Pemerintah sengaja di dalam undang-undang menjelaskan bahwa anak-anak disabilitas sekarang sudah diterima di kelas inklusi supaya mereka berbaur sama, punya hak dan ajasi sama dengan kalian yang sebagai anak yang normal. Nah, itulah pembelajaran ramah anak itu atau sekolah ramah lingkungan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga kalian di lingkungan sekolah sekarang sudah ada sifatnya prasarana. Prasarana itu adalah sarana yang memungkinkan buat kalian di kelas supaya nyaman, damai, supaya tidak terjadi kekacauan dan sebagainya. Maka kalian itu harus bisa menjaga lingkungan sekolah. Contohnya bersih-bersih, atau kalian kalau ada sampah yang berserakan kita ambil, itu contohnya sedikitnya. Ataupun kalau ada di sekolah misalnya kelas-kelasnya yang bocor, tentunya kalian harus cepat-cepat contohnya memberitahu pembagian sarana. Kenapa? Karena itu kenyamanan kalian di dalam kelas supaya tidak terjadi kekacauan di kelas. Jadi artinya kalian nyaman di kelas supaya pembelajaran menjadi indah, damai dan bagus. Atau kalian betah di kelas, di lingkungan kelas kalian sendiri atau di lingkungan SMK Negeri 3 Garut. Nah, itu mungkin sekelumit atau sedikit pemberitahuan apa yang dimaksud dengan sekolah ramah itu, yaitu yang tadi pertama, kalian harus saling menghormati antara suku, antara kelas juga yang beda jurusan, antara kelas itu ada anak disabilitas harus dihormati karena dia sudah punya hak-hak ajasi di dalam pembelajarannya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian dan kita semuanya ketika nanti di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan yang Ibu sampaikan barusan, Ibu ada tugas buat kalian di rumah. Silakan untuk dijelaskan atau dirembukan dengan keluarga atau diri kalian sendiri. Nah, itu bagaimana kalian menghadapi sekolah yang aman, tentram, damai, dan lingkungan yang bersih. Itulah yang paling utama. Silakan dijelaskan sejelas-jelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.